Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Awe di Nyanya Production bersama kameramen handal kita, ya Bang Hai. Ya, jadi kali ini kita kedapatan tugas menjemput alat band New Kayla, ya. Jadi kita ke arah Jelutung Pemangkat. Ini sambil hujan-hujan yang luar biasa lebat, ya. Nah, lihat sendiri lebat guys. Jadi ini mau lihat susah, mau ngelaju, mau cepet datang juga susah. Nah, jadi kali ini kita akan melewati ya sebuah lokasi yang dimana biasa terjadi ST dan LT ya. Ya kalian tahu sendiri dong, kalau udah bersangkut paut dengan ST dan LT, ya itu pasti tentang lokalisasi ya. Penginapan. Oh iya, penginapan. Yang dimana lagi itu bukan lagi rahasia umum, yang ada di Kabupaten Sambas ya. Jadi sebelum kita sampai sana, ini perjalanannya kita lagi kena hujan lebat ya. Jadi tips untuk kalian semua nih dalam berkendara, pastikan ban yang kalian pakai itu cukup untuk ataupun punya grip di jalan ya. Jangan ban botak kalian pakai, dan terus pastikan hidupkan lampu senja karena ini yang terlihat di jarak kisaran berapa bentar ya, kisaran 200 meter. Selanjutnya susah untuk diperkirakan itu siapa di depan itu ya. Ini enggak terlalu nampak masih. Nah, kita lihat dulu sana tuh ya kan. Nah, kalau kan nggak ngidupin lampu, nah seperti mobil di depan itu susah untuk terlihat, dan biasanya itu akan menjadi sebuah kecelakaan ya. Jadi hujan-hujan lebat seperti ini itu rawan sekali. Kita harus hati-hati, tidak boleh ya, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi kali ini kita berada di Selakau, dahulu sebuah wilayah yang kurang maju, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada Indomaret, Alfamaret ya. Alfamart, terus banyak-banyak kafe yang sudah berdiri. Itu menunjukkan sebuah daerah itu maju. Habis Salakau, salamu. Iya, habis Salakau, salamu dan salahku ya. Oke, jadi ini itu masih banyak mobil-mobil yang harus pergi dan pulang. Salah satunya mungkin ada yang pulang ke Sambas dan pergi ke Pontianak. Dan sebenarnya sih hari ini tuh kita jam 12.30 tadi itu nonton pawai ya, nonton pawai 17 Agustus di Singkawang. Cuman karena ini hujan lebat, ya udahlah kalian saya bawa kameramennya. Kalian katanya dia nggak pernah dan nggak tahu Jelutung. Tapi yang baru saya tahu, ternyata Jelutung itu ada 2 lokasi, ya Bro ya? Ya. 2 lokasi, satunya itu di Pemangkat, satunya lagi itu di daerah Menterado, itu Jelutung. Nah, dan Jelutung itu posisinya masuk ke dalam sekali, dan alhamdulillah sekarang pemerintah yang sudah banyak menepati janjinya ya, tidak seperti yang dulu-dulu ya, mungkin ada tapi tidak merata. Alhamdulillah sekarang di beberapa daerah di pesisiran Pemangkat ini, Salatiga apa semua itu sudah didominasi jalan yang baik lah dan layak lah, walaupun ada beberapa yang tidak masih belum
renovasi ataupun diperbaiki ya. Nah, ini kita tidak bisa laju-laju di jalanan seperti ini. Serta guys, Selakau ini itu penghasil pendapatan terbesar warganya itu dari sawah ya, dari padi, dari kelapa, dan dari tanaman-tanaman keras seperti getah ya. Lada enggak. Jadi banyak tuh kelapa, padi, dan karet masih, cuman itu di daerah dalam ya. Jadi masyarakat Sambas itu kalau di tepi-tepi jalan ini sangat sedikit sekali ya, tidak seperti di dalam. Nanti kita bisa lihat di salah satunya di Jelutong. Itu di dalam lagi, masuk kisaran belasan kilo dari jalan luar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya kan. Mungkin kalian berpikir, kok di Kalimantan Barat, apalagi di Sambas, kok tepi-tepi jalannya kok ini ya, sepi ya, nggak kayak di Jawa gitu, rame gitu. Nah, kebiasaan orang Melayu Sambas itu, mereka itu senang di dalam ya, masuk ke dalam lagi itu. Jadi kalau kita lihat dari luar sini itu tidak ramai, tapi mereka biasanya di dalam. Kebiasaan dari kami ya selaku Melayu itu biasanya mengumpulkan sanak saudara itu di dekat rumahnya. Jadi mungkin dalam satu RT itu ya keluarga si A doang gitu. Jadi nggak heran ketika kalian beristrikan ya orang Melayu Sambas. Nah, apalagi yang masuk ke dalam itu, satu RT itu mungkin keluarganya doang, ya kan lo ya? Ya. Nah, bisa jadi itu keluarganya, satu RT itu keluarganya semua. Bahkan satu kampung keluarganya semua ada. Pak Kades keluarganya. Pak Kades keluarganya, ketua BPD keluarganya, banyak hal itu yang Keluarga. semua itu ada di Sambas. Masih di kampung keluarga. Iya, kampung keluarga kakak dong. Jadi dan juga transportasi di daerah Sambas Singkawang itu masih menggunakan transportasi lama ya. Nah, ini kalian lihat, kalau terlihat ya, itu ada kontainer, itu kelapa yang akan dikirim ke Cina. Jadi dulu itu daerah jalur Pantura ini itu jarang sekali lewat ya, bukan didatangi, lewat itu mobil-mobil kontainer. Tapi sekarang karena terbukanya jalur ekspor yang luar biasa saat ini, itu sekarang juga sudah mulai banyak mobil kontainer bawa kelapa. Nah, saya lupa lagi. Dan satu lagi di jalur Pantura ini, Sambas Singkawang, Pontianak, ya Bengkayang, Mempawah, itu apalagi Sambas, itu penghasil terbesar juga buah pinang ya. Jadi dulu itu saya lihat satu kontainer buah pinang kering akan dikirim ke Malaysia. Nah, cuman terkadang kita itu menjual barang seperti kelapa dan pinang itu buahnya tidak tidak pasti ya, selalu naik turun karena kebanyakan kita masih berharap karena sering didatangi oleh para tengkulak yang lebih banyak ke tengkulaknya daripada pembelinya. Nah, kebiasaan juga orang kita ya, orang Melayu biasanya itu tidak mengambil potensi yang lain gitu. Seperti gini, kalau nanam kelapa ya semuanya nanam kelapa. Terus nanam pinang, semuanya nanam pinang. Tidak
mengambil potensi-potensi lain. Padahal limau juga itu dulu terkenal ya. Cuman karena ada penyakit limau jadi tidak diminati lagi sampai saat ini ya. Jadi ketika nanam kelapa, kelapa semuanya. Padahal dulu di sini banyak juga nanam limau dari daerah Selakau apa semuanya itu terkenal dengan limau. Bukan limaunya sambas ya, tapi limau tebas. Nah, dari sini terus masuk ke Pontianak jadi minuman Marimas. Marimas apa ya? Tegasari jadi namanya limau Pontianak ya. Jadi suka-suka orang lah mau ngambil namanya. Oke. Serta alhamdulillah di Sambas ini tidak ada lagi namanya jalan utamanya rusak parah ya. Dulu 10 tahun yang dulu itu jalannya tidak seperti ini, tidak besar seperti ini, kecil, banyak lubang, tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan perbaikan jalan yang luar biasa. Dan kembali lagi ke tadi transportasi. Jadi transportasinya mau pergi ke Pontianak, Sambas Pontianak itu masih menggunakan bis-bis lama ya, tidak seperti di Pontianak Sintang, Pontianak Kaposulu, Pontianak Ketapang, Pontianak Putus Sibau itu tidak lagi seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ada AC-nya, suspensinya nyaman, nggak bau solar. Jadi di Sambas Pontianak itu masih menggunakan bis-bis lama. Mungkin kalau kalian naik bis Damri serta bis Ligat ya yang sudah menyediakan bis-bis yang ada AC-nya nyaman, tidak bau solar dan tidak penuh sesak ya. Ya mungkinlah pas saat Idul Fitri itu orang Sambas itu biasanya 10 hari sebelum Idul Fitri Lebaran itu mereka bisa naik mobil bis itu 20 bis per hari selama 10 hari sebelum Lebaran itu banyak sekali yang lintas. Mobil-mobil bis yang mungkin kurang layak di Jawa tapi di sini masih dipergunakan ya. Masih enak orang karena di sini tidak bisa menggunakan AC, masih belum terbiasa, belum terbiasa menggunakan AC. Kalau di Jawa kan ya dekat jauh aja paling 3 jam 4 jam itu udah AC dan enak mobilnya. Cuman di sini belum, karena juga belum adanya jalan yang terintegritas seperti Pontianak Sanggau itu kan dalam satu jalur. Jadi mereka enak membuat trafiknya. Cuman kalau ke Sambas Pontianak kan dekat doang. Jadi tidak ada yang langsung Sambas Putus Sibau itu ada, cuman masih belum banyak bis-bis yang menyediakan kenyamanan seperti bis Damri dan bis-bis Marus ya, maju terus ya. Dan ini adalah jembatan apa namanya ya? Bangkau. Iya, jembatan Sebangkau. Jembatan apa ya namanya? Ini juga jembatan yang sudah lama. Jadi dia tuh dua jalan, 2 jembatan. Nah, sebelah kiri itu jembatan lama. Nah, itu jembatan lama yang udah lama sekali ya, nggak ada bacaannya ini. Tahu tidak ada tulisannya ya, maaf. Nah, dan di sungai ini biasanya kalau sungai-sungai tenang seperti ini itu biasanya ada buaya ya. Jadi buaya itu suka yang dengan ketenangan ya. Jadi nah, jadi hati-hati Anda yang dapat pasangan yang tenang-tenang aja itu indikasi ya. Bercanda.
Nah, jadi kemarin saya ngantar alat band, jadi saya nemuin satu tempat baru. Ya, nanti kita berhenti, cuma kita nggak mungkin singgah. Kita harus jemput Singgah dong. alat, ya. Singgah dong. Bukan tempat yang gimana-mana, ini tempat kayaknya kolam lah. Kita nggak ini, coba kita masukin nanti ya. Apanya masukin? Ditanya lagi. Nah, jadi tempat wisata baru, nggak tahu di dalamnya ada kolam atau enggak, cuman banyak food court ya. Food Kolam apa court. tuh? Ah, Kolam kolam renang basah. Ya, Kolam ini nih betap. nih. Nah, ini nih. Nah, ini masuk ke dalam gitu. Oh, kolam renang. Oh. Ah, ayo masuk ke dalam gitu. Cobalah. Nah, kita lihat dalam. Oh, kita lihat. Nah, ini ada wisata baru, geng. Oh, ada food court-nya ini. Nah, Kolam penyeberangan cuy. kolam ini. Nggak tahu kolam penyeberangan. Kolam. Kan kolam kan? Kolam, cuy. Ini kolam. Nah, itu. Oh, nah, ini jadi ini kolam apa peternakan sih? Tambak. Tambak kan? Tambak. Tapi dibikin kayak Oh, pemancingan mungkin. nah kayaknya. Nah, oke, jadi ini saja kita lihat ini tempat wisata baru yang ada di Sebangkau. Oke, ini nggak tahu gimana kan. Kolam renang kan harusnya ada ya kayak keramik. Ah iya, bisa aja sih ya, karena kan enggak harus tentu, karena kan melihat potensinya. Nah, ini, iya bisa jadi juga cabana mancing banyak. Orang yang hobi mancing. Iya, orang banyak mancing di Seluang. Nah tuh sebenarnya mau lomba panjat pinang di sini, cuman harus terkendala ya. Karena hujan. Hujan. Dan Nah, di sini ada aslinya teh poi-poi. Nah, ada juga Makcik Jana, ya. MB Wulan, terus ada banyak boba, kafe, video. Ini, Sebangkau pencuit. oh, patut juga tempat disinggahi. Tak hujan kita singgah. Hujan nanti kita singgah, oke. Nanti patut dicoba. Nah, kita keluar lagi nih. Lama-lama. Oke, ada dapat telepon. Halo, Assalamualaikum. Salah. Udah di jalan dah masuk Sebangkau. Oke, yuk. Assalamualaikum. Salah. Nah, kita udah ditelepon, guys. Nah, di sini juga sudah ada auto serba 35. Jadi orang-orang pemangkat itu nggak jauh-jauh lagi ya, atau di sekitaran Salatiga dan Sebangkau ini tidak lagi perlu jauh-jauh untuk beli baju yang murah-murah. Sekarang sudah banyak, baik di Mempawah, di Sungai Duri, udah Singkawang, Sambas, terus banyak lah itu berceceran ya, betepek-tepek kata orang Sambas, Mulut. betepek-tepek ya. Anda kok cerobok sekali. Iya, enggak. Itu aman kok. Oh, Aman, masih belum masuk sensor. sangat. Nah, di sebelah kanan ini nih. Nah, ini yang mulai menjadi daerah Keren cuy gunung. ah, Keren gunung. iya. Hujan nih. Nah, di sini nih. Nih, di sini nih. Jangan Anda tertipu. Nah, di situ biasanya ada karaoke ya. Karaoke. Kayak kan sini Rol. Nah, ini wilayah lokalisasinya, dan ini nih tuh Sanja Cafe. Itu 1, 2, 3, 4 ini adalah biasalah tempat karaoke ya. Tadi Aku masuk. ah Aku masuk dari. oh iya, ini juga. Terus terakhir ini nih. Nah, itu ada masih biasanya. Langganan. Nah, Deloitte ini juga tuh. Jadi
biasa nih, ini menurut cerita aja. Ini menurut informasi yang saya dapatkan ya. Wisata. Jadi ini salah satu tempat Wisata. wisata ya, wisata malam ya, kalian tahu. Malam, dan yang biasanya di situ itu mereka yang sudah SD maupun LT melanglang buana ya. Mungkin ibaratnya gini, dari Bandung nih, dari Bandung nih udah dan nggak lagi tertarik orang Bandung atau gimana, terus pindah ke Pontianak. Berjalan kok nggak ini nih, nggak juga banyak yang tertarik, ya udah pindah ke Sintang dulu. Ke Sintang dulu. Ini pengalaman yang saya dapatkan ya. Pengalaman sekali Anda. Iya. Nggak, ini kan dari cerita Ah. kawan yang sering ya. Enggak. Oh, kawan. Kawan. Ya, saya punya kawan-kawan yang agak-agak nggak bejat gitu ya. Jadi membuat ini Jual terus nama kawan. Betul. Nggak main yang seperti itulah. Apa 10 menit doang? Oh, 10 menit. 10 menit Pernah. doang. Enggak lah. Enggak sekali. Enggak. Nah, kita lihat nih di sini depan nih. Ini pemandangan. Nanti kita bahas lagi ya di situ. Nih, pemandangan ini nih. Pemandangan ini luar biasa. Di atas itu sebenarnya ada pangkalan TNI AU. Di atas cuman ini nggak nampak ya. Nah, dan di sini banyak sekali kuburan Cina. Ya. Nah, yang megah-megah sekali ya. Nah, kalau kalian mau lihat kuburan Cina yang megah-megah di Kalimantan Barat, mungkin di sini salah satunya ya. Semakin tinggi itu katanya semakin banyak hengnya, makin banyak apa kata ini? Mei? Banyak ong ya. Jadi Cina itu sangat meninggikan betul budaya dan tradisi mereka. Oke, di sini nih. Udah bagus, cuman kecil ya. Nah, di atas itu ada pangkalan TNI AU. Cuma nggak tahu gimana ininya masuknya. Tuh kayaknya di sana nih. Ini masuk sini nih. Banyak nih di sini nih kuburan Cina nih. Nah, nih kuburan Cina nih. Tuh kan. Nah, banyak tuh. Tinggi. Cuman nggak tahu ya rasa airnya ya. Setelah berjibun-jibun seperti ini nih. Nah, banyak sekali di sini ya, mungkin hampir setengah gunung inilah kuburan Cina semua. Ya memang dulunya di Pemangkat itu banyak Cina ya. Mungkin nggak tahu lah, mungkin ada asal muasal nama Pemangkat itu apa gitu, lupa juga, saya cek juga itu. Dulu memang masuknya Cina ke Kota Singkawang, Pemangkat, Sambas itu memang melalui salah satunya di Pemangkat. Nah, punya ini pelabuhan apa di Pemangkat? SNTT salah satunya, terus pelabuhan dekat Pemangkat juga. Penjajab. Ya. Nah, di sini cuma jalannya kecil, dan ini juga salah satu alternatif ya, jalan alternatif untuk kalian langsung bisa ke Sambas, ke Sinam ya. Sinam. Jadi kalian dari Sebangkau belok ke kanan, jalur lokalisasi tadi, terus ikutin jalan terus itu bisa langsung tembus ke Sinam ya. Jadi nggak perlu mutar lagi di kota kalau kalian malas mau ke kota ya. Ini SD-nya, cuma SD negerinya kayaknya udah lama nggak aktif ini. Pindah kemana karena ini namanya Sungai Lakum ya. Ini namanya Sungai Lakum. Bukan Lakum Dino Kumaliadin. Nah, kan kenapa tidak aktif? Karena ada sekolah swasta di sini. Jelutung, Puskesmas Pembantu Jelutung.
desanya desa Jelutung ya, dusunnya beda-beda. Orang pasti kalau di daerah kabupaten itu desanya itu luas-luas. Nah, ini guys, banyak sekali kuburan Cina yang kalian dapati, tepekongnya, dan ini salah satu sekolah swasta dari SD kalau nggak salah ini. Iya, SD, SMP kayaknya ini lengkap sekali. Tuh kuburannya megah-megah sekali, ada yang sampai pakai atap lagi, dicok lagi. Wih. Bahkan untuk satu kuburan itu biasanya orang Cina itu menghabiskan 100 sampai 500 juta tergantung bahan yang mereka pakai ya. Mungkin ada yang pakai gazebo lagi, terus ada yang pakai pagar, banyak yang mereka lakukan ya untuk meninggikan leluhur mereka, walaupun kita di Islam itu salah dan tidak diperintah ya. Nah, pastikan nih di belakang ada motor mau nyalip sampai kakinya harus turun untuk berhenti. Nah, ini kita masuk ke Jalan Manunggal ya, Dusun Sungai Lakum. Nah, ini kita masuk ke Desa Jelutung yang asli. Nah, di sini banyak yang yang berdomisili di sini itu memang banyakkan orang Cina ya. Jadi mereka itu biasanya berkebun kelapa, terus limau itu nggak jauh dari situ, paling juga kopi ya. Jadi kalau kalian ke daerah-daerah Sambas Pemangkat itu kalian akan melihat nih banyak pohon kelapa ya. Nah, nih di sini juga nih. Nah, lihat uniknya di desa ini nih, di sini nggak ada orang domisili nih, nggak ada. Kita akan lebih masuk ke dalam ya, kebun semua. Oke, nah jadi paling tuh sebelah kanan ya sawah Uma ya, Uma di sawah ya. Nah, selamat datang di Desa Jelutung. Nah, tuh, selamat datang di Desa Jelutung. Nah, yang tepi-tepi jalan ini nggak ada, jarang ya, pisah-pisah. Ini nanti 50 meter lagi, terus 100 meter. Nah, ya kayak gitu, rumah orang di sini. Nah, oke. Alhamdulillah jalannya udah bagus, tidak seperti saya dulu masuk. Ya, tanah kuning, berlumpur, becek, berumpur jari. Nah, banyak kelapa di sini, memang pisang juga di sini banyak juga. Jadi kalian yang biasa makan keripik itu keripik pisang, salah satu pisangnya datang dari sini ya, daerah Sambas, Sungai Duri. Binjai. Hah? Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai Pelang. Nah, kita lihat hektar-hektar ya. Jadi biasanya itu orang Cina itu punya tanah yang luas ya. Tuh, ada biasanya lagi ayam juga di sini. Dan di sini alhamdulillah nggak banjir ya lagi sekarang. Kalau dulu banjir ini. Nah, apa mungkin belum air tinggi ya, belum air pasang. Nah, di sini ada juga pembibitan nih di sini nih. Terus
Ini unik banget, salah satu desa terunik yang mungkin pernah saya datangi. Karena apa? Makin masuk ke dalam tuh makin rame. Kalau tepi-tepian gini sepi. Makin ramenya tuh di dalam. Unik sekali lah ini nih. Oke, banyak juga orang ya. Kalau biasa di sini nih, biasanya tanah dari orang tuanya. Terus mereka ke Malaysia 2 atau 3 tahun, pulang bangun rumah. Biasanya rumahnya mereka tinggalkan lagi, ataupun istrinya yang nunggu suaminya ke Malaysia gitu. Ya, pulang-pulang bawa uang lagi. Ya, biasalah itu. Nah, kita lihat juga tanaman padi di sini banyak macam ya. Ada sartani, ada, ini nggak mungkin di sini nggak ada ciherang kali ya. Paling ini siam Cina. Terus nama-nama orang yang ngasih, misalnya padi dari Pak Jaini. Nah, jadi padi Pak Jaini, padahal itu siam 30 ataupun jenis varietas lain. Pokoknya kebiasaan orang sini itu biasanya menamai padi itu yang baru ya dengan nama pemberinya. Misalnya namanya Johan, padahal varietas tadinya itu mungkin agak beda. Misalnya apa ya, Impari kan, Impari 3 itu kan Impari banyak macam, Impari 30, 31 sampai 35. Ada Impari 27. Nah, banyak macam varietas padi yang bertebaran. Cuma karena yang ngasih mungkin si Johan, jadi dikasihlah nama padi Johan ya. Dan ini itu cukup 1 mobil saja, tidak bisa lebih dari 2 mobil, jadi harus bergantian. Oke. Dan nah, kita harus melakukan tradisi ya, sopir harus klakson. Nah, kita masuk ke dalam lagi nih. Nah, ada warung guys. Di sini ada warung. Kalian lihat tadi. Dan pemandangannya itu bagus sekali nih kalau dari sini nih. Nih, ya kan? Cuman saya nggak bisa nampak. Nah, ini sudah mulai diperbaiki lagi nih jalannya. Nah, pertanyaannya, biasanya proyek-proyek seperti ini dilakukan pas lagi saat musim hujan. Apakah faedahnya itu akan membuat jalan itu semakin kuat ya? Unik sekali pekerjaan orang-orang proyek ini. Biar dapat proyek lagi lah, bro. Biar dapat proyek lagi lah. Nah, itu kebiasaan Indonesia ya. Dan juga biasanya di sini itu dilintasi oleh mesin kombin ya. Pencacah ini, bukan pencacah ini. Waduh. Wah, ada angkat. Halo, Pak. Ya. Lagi di Jelutong, ya. Ya, Pak, nanti saya sampaikan lah. Iya.
Mungkin agak malam kali. Tapi ya, Fauji ada. Oke, saya kirimkan lagi. Oke. Ada tadi. Ya kan kami nilainya kan bukan cuma nilai soal penampilan dan semuanya dinilai. Ada poin-poinnya yang harus dinilai. Nah, jadi nilainya kan nggak ngambil dari satu komponen aja. Nanti saya kirimkan lah nama Fauji-nya lah. Oke, siap. Oke, dah. Yuk. Assalamualaikum. Ada teman. Jadi Anda sangat sibuk sekali ya. Ini kameramen saya itu guys. Seorang guru, seorang tokoh agama ya, walaupun di Indonesia muda. Sang MC ya, walaupun dia belum nikah, pengalaman tentang pernikahan itu banyak ya. Betul ya? Pasti banyak ya ilmu tentang pernikahanmu ya. Banyak. Jadi ketika untuk yang ciwai-ciwai ya, kalau kalian ngeliat yang video-video podcastnya Bang Hai itu sendiri, ya itulah dia Bang Hai. Nah, kalau masalah pengalaman nggak usah diragukan lagi lah. Langsung libas. Dan kita sekarang sudah masuk di Lutungnya ya. Cuman kita masih belum sampai di tujuan. Nah, di sini mulai jalannya agak jelek karena memang tekstur tanahnya lembut, dan juga yang lewat sini itu biasanya mobil berat, mobil truk ya, yang biasanya lewat itu jam 12 malam. Nah, isinya itu belasan ton, sedangkan tekstur jalannya itu hanya bisa menampung ataupun menahan beban kisaran 6 ton doang. Nah, akhirnya jadi jalan itu cepat rusak ya. Nah, di sini juga banyak agen peti limau ya. Sini tuh salah satu pemasok limau terbesar yang biasa mereka kirim ke Jakarta. Jadi mereka kirim ke Jakarta ataupun pulau-pulau lain itu pakai kotak ya. Biasanya dikirim ke Jakarta, terus ke Riau, ke pulau-pulau di sekitaran Kalimantan Barat lah ya. Dan di sini itu juga masih menggunakan transportasi sampan ya, memang karena di sini itu masih sungai besar daripada, dan juga cepat juga ya kalau pakai ini. Sungainya Mana? jalur sungai. Iya, jalur sungai. Terus ada yang seperti ini nih, warung-warung di tepi-tepi sungai itu udah biasa lah kalau di daerah-daerah sampai seperti ini nih. Biasa juga dibikin rumah ya langsung. Jadi itu biasanya langsung plung gitu langsung. Nah, jadi nggak lagi proses fermentasinya langsung di sungai ya. Jadi ketika kalian berenang ke sungai di Sambas itu dulu itu lihat, wih, dapat nih coklat deh kan, kirain wafer, ternyata kan apaan gitu. Dan terus sini alhamdulillah juga sudah masuk ya listrik yang memakai ini nih, bukan lagi tiang besi nih, ini tiang cor. Jadi aman lah ini, nggak lagi besi. Kalau besi itu nyengat dia. Ini suasana di Desa Jelutung ya siang ini. Pas saya ke sini kemarin, ini udah 2 kali saya ngantar alat New Kayla Band ya, 2 kali sudah saya di sini. Dan pas pertama kali itu
sorenya saya ngantar, paginya sorenya lagi mau saya jemput karena kan mereka pulang minggu malam. Terus saya ngeliat rumah terbakar, ternyata di subuh minggu itu ada kebakaran ya di daerah sini. Dalam jelas memang karena daerahnya banyak air, cepat tertangani, dan juga rumahnya agak jarang ya kita lihat, tapi ini banyak sekali sampai ke ujung. Ini tembus juga. Nah, kebiasaan ini nih nyimpan motor kurang tengah lagi ya. Nah, untung kita lihat sini itu kayaknya ini pabrik apa, gula merah ya, pabrik gula merah kayaknya di situ tuh, karena biasanya di sini itu ngambil apa, air, bukan air nipah ya apa? Nah kan? Nah, di kelapa itu, Kelapa ya di sini. kelapa muda ya, ada biasanya itunya. Nah, itu biasa dikonsumsi juga ya untuk yang suka minum air apa? Full. Biasa. Air kelapa. Air yang biasa mabuk tuh. Tuak. Tahu Anda? Tahu lah. Tahu. Pernah ya? Tempatku banyak jual lah. Oh. Di tempatmu sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, join dong, boleh. Buat tradisional. Hah? Buat tradisional. Wih. Jadi bikinnya? Fermentasi lah. Oh, Diambil airnya. gitu. Patut kita coba nanti. Nah, ini Kopi dulu. dulu. Nah, ini nggak tahu nih apa kodenya nih. Dia mau belok kiri. Ini belok kiri, padahal bisa ke kanan. Langsung ke sungai. Nah, ini nih biasa. Nah, ini gula merah juga nih. Ini pasti nah itu karena banyak panjat-panjatan ya, ke panjat tangga ya untuk memanjat, terus ada kayu banyak. Nah, terus ini bakar ya, pastilah ini tempat buat arak. Enggak, ini tempat jual gula merah ya. Hati Anda di Somasi, Bro. Enggak. Masyarakat Cilegon. Enggak lah, itu hanya canda doang. Nah, jadi itu tempat gula merah. Jadi kalau kita di sini biasanya tuh gula merahnya dulu itu satu kaleng cat ya, 20 kilo ya. Iya, 20 kilo kaleng cat itu dulu. Itu gula merah kita beli eceran, beli sekilo, mau beli ini. Cuma sekarang itu udah berubah. Jadi kecil-kecil segini doang. Nah, jadi bisa dijual 5.000. Kalau dulu beli sekilo, setengah kilo ya kan. Nah, padahal yang lebih enak itu yang pakai kaleng itu, yang 20-an kilo. Itu enak, manis dan bergizi ya. Kanteng gitu katanya. Mulai hidung gatal. Dapat duit. Amin. Terus di sini juga ada tadi masjid. Kayaknya nggak ada TK ini. Nah, di sini ada PAUD. Ini kayaknya PAUD. Sebelah kanan dan ada BRI Link ya. Jadi BRI Link itu cara mudah kalian nabung tanpa harus ke bank ya, yang ngantrinya luar biasa. Nah, di sini juga kita dapati rumah yang bagus ya, ada mobilnya ya, Pak Haji semua. Hah? Nah, biasanya rumah gini di ini rumah Pak Dewan, ada juga Polindes, Jelutung ya. Alhamdulillah kesehatan anak, dan biasanya yang luka-luka bisa dicek di Polindes. Terus nah, kebiasaan anak-anak di sini nih manjat ya kan, Indah tanpa hati. indah tanpa HP ya.
mereka masih nggak mengerti dengan teknologi per-HP-an ya, yang belum tahu dengan FF, PUBG, TikTok, ML ya, ML ya, Mobile Legend, bukan ML yang lain ya. Dan juga jalannya di sini tuh ya lumayan gak ada guduk ya. Nah, kita udah hampir sampai, guys. Luar biasa ini perjuangannya nih. Nah, ini kalau hujan 1 hari lagi nih, udah dipastikan jalan tuh, air tuh sampai ke jalan. Nah, ini biasanya resiko kalau kita bikin rumah di tepian sungai. Nih, alhamdulillah juga, udah besar, ramai ya. Dan juga kalau pas lebaran ini biasanya itu mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil pribadi ya, kelas Avanza, Expander, terus yang lainnya itu udah biasa lah warawiri di daerah sini. Memang notabene-nya mereka itu tinggal di sini dan bekerja di Pontianak sebagai pejabat ya, pejabat dan juga pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara ya. Nah, tuh lihat tuh, sedang persiapan mau pulang. Dan ini dilihat tuh alat band kita. Nah, ngapain ini? Nah, jadi harus kita angkut ya. Dan ini suasana ininya, suasana kampungnya ya, desanya luar biasa sekali. Kita parkir dulu. Teman kalung kan lagi kalung. Ya, jadi peralatan tutup dulu, sejuk. Ini suasananya pas lagi hujan. Kita terjebak, bukan terjebak, kita dapat tugas harus mengambil lagi alat keluar. Aduh, maaf ya kalau kalian melihat yang tidak enak ya. Jadi cuaca seperti ini harus dibuang. Hah? Bisa dibuang. Sayang. Udah dijilat. Nah, tuh ini rumah pengantin ya. Pengantin terus. Dari mana Anda tahu? Iya, kan kemarin saya tugasnya di sini. Oh iya. Ngantar. Ini siapa enggak terlihat jelas. Nah, cuma penyanyinya ada enggak ya? Biasanya ada nih. Penyanyi di dalam gitu. Ada di dalam. Masih ada sih. Oh, pemain bandnya belum pulang, berarti ada penyanyinya. Berarti ini cocok yang tekan ini. Kalau untuk yang menikah jangan dicoba-coba, bisa menyebabkan rumah tangga retak. Pecah 1000 ya. Jadi kita menunggu dulu sampai mobil kita disuruh mundur. Ini mau tidak mau harus pulang kan barang ya, bukan pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Dan mainan itu. Nah, kita kebiasaan orang Melayu juga nih, biasanya di daerah kemarin saya di Kongsi ya, masih juga di Pemangkat. Kongsi itu yang biasa nyuci itu bukan cewek, bukan ibu-ibu, jadi yang nyuci itu laki-laki. Nah, jadi kalau kita di kota Singkawang ya, itu biasanya yang nyuci itu masih cewek. Tapi kalau di Sambas tuh, daerah Sambas ya, sampai pokoknya daerah Sambas itu biasanya mereka itu lebih sering yang nyuci piring itu pekakas itu bapak-bapak ya.
itu saya kagumi karena biasanya orang tuh malas ya di bagian perkakas gitu. 10 menit lagi ya. Iya, 10 menit lagi. Aku tuh bicara apa ini ya? Aduh, luar biasa ini. Nah, itu tuh di situ itu adalah mesin ya yang akan menghidupkan band ya. Kita bisa lihat nih. Nah, itu mesin dompeng ya. Enggak tahu, yang penting Genset kali ya. enggak dompeng. Tsunami. Iya, mesin dompeng berapa PK enggak tahu. Itu menghidupkan band itu semalaman ya. Jadi biasanya konsumsi solarnya itu biasanya kemarin di Pait Kongsi itu habis 13 liter satu malaman dari sore ya. Cuman ini nggak tahu ini. Biasanya sih nggak nyampe 10 literan. Dan yang parahnya lagi, kita akan siap-siap dengan kenaikan harga bensin pertalite ya. Kita juga akan mengalami nampaknya inflasi juga yang cukup besar-besaran karena dikarenakan bensin pertalite yang cukup nanti membuat kita terkejut ya, mungkin bisa jadi di angka 17.000 ataupun 15.000 lah paling kecilnya. Nah, berarti kita dalam mobil ini kan biasanya 30 lebih, berarti mau 500-an 500 lebih PP. Naiknya jam 12 malam. Naiknya jam 12 malam biasanya, itu biasa terjadi di negeri Konoha ya. Sama Wakanda. Wakanda forever ya. Jadi biasa hal itu yang terjadi di negeri kita. Itu saya enggak. Para supir. Nah, yang kami lah yang merasakannya kan harus bawa. Kalau mungkin mobil, ya mungkin mobil solar ya. Diesel itu yang mungkin juga terasa nantinya itu akan harga tembus di Pertamax juga akan tembus di harga 20 22 ya kan. Itu pasti itu akan naik. Karena sekarang Pertamax Turbo itu udah tembus 18 kalau tidak salah. Nah, sedangkan Pertamax biasa itu 11 lebih kan ya. Itu bisa jadi tembus di harga 18 itu bisa jadi. Pertalite bisa tembus di harga 15.000 itu bisa jadi. Karena nggak jauh-jauh beda. Tuh, itu Kak Long ya. Salah satu Kak Long yang ada di desa Jelutung ya. Jadi kalau kebiasaan orang Melayu biasanya kalau ketemu cewek-cewek itu biasa mereka sebut Kak Long ya. Karena kalau Kak Su nggak tahu itu Kak Su, Kak Ci, Kak Tih, Kak Dak kayak apa kayak itu biasanya panggil Kak Dong aja. Kalau udah kenal, oh Kak Ngah bisa dipanggil Kak Ngah. Dan kita bisa lihat nih air cukup tinggi ya, ini luar biasa. Untung tidak menenggelamkan ini rumah pengantin ya, tidak. Nah ya, kalian pasti tahu lah kalau ini budayanya Melayu. Biasanya ini tendanya biasa dari besi ataupun dari kayu. Ini kayaknya dari kayu. Enggak, ini campur ini. Enggak kayu, dipastikan kayu. Karena kalau besi itu kayak seperti ini. Beda deh kalau biasanya besi itu dia model bulat, kalau kayu dia model kuncup ya. Iya, kuncup, model kayak piramid gitu. Bisa Kebiasaan. aja, bisa aja Enggak, memang besi kebiasaan itu di mana-mana kalau besi itu mau mulai melengkung gini. Jadi lebih bagus ininya ketimbang yang ini. Gitu. Nah, itu pun tergantung lagi kepada desa-desanya ya. Kalau biasanya warga desa itu bisa minta ke desa jika merespon baik ya. Ya kan bisa ke desa kan minta seperti ini kan? desa terus ke Masyarakat juga kan? Masyarakat atau diminta. ke Pak Dewan. Pak Dewan ya. Jadi kalau Anda nih biasa kehidupan di sini ya, bukan lagi rahasia umum, pandai-pandai memilih dewan. Jadi kalau dewan kalian menang itu kalian bisa minta apa aja itu bisa. Seperti tenda, terus jalan rusak ya. Apalagi kalau dewan kalian itu partainya lolos menjadi kepala daerah ya. Nah, itu lebih bagus lagi.
kalau jalan kalian itu punya prospek bagus, itu pasti diperbaiki secara totalitas betul. Nah, seperti di ini, di mana? Di tempat istri saya, Salatiga, Pondok Lintang itu udah bagus lagi jalannya. Ya mudah-mudahan itu akan bertahan 10 tahun atau 15 tahun. Cuman karena sekarang sawit itu juga banyak ya kan di daerah seluruh Kalbar lah, kurang lebihnya ya. Sebagian besarnya itu memang mengharap dari sawit dan membuat jalan itu seperti jalan mana Seburing apa itu rusak ya, rusak parah. Di kami saya tidak bisa sejuk, saya yang kepanasan ya. Jadi sebenarnya saya mau nge-record dari mana, dari Pertamina Selakau ya, Pertamina Selakau, Pertamina Setapuk. Cuma karena tadi ada orang jualan numpang, jadi kita tumpangi sampai ke Sungai Rusak. Jadi bawa bikinnya di Sungai Rusak ya. Dan dia katanya bawa kerupuk ya, kerupuk ikan. Itu biasanya bentuknya nggak bulat ya, kalau bulat itu namanya apa, Pol? Apa namanya ya, Kerupuk 17 Agustus. kerupuk 17 Agustus. Oh, langka kerupuk, Cuk. Oh iya. Oh, kerupuk. Lomba kerupuk ya. Kalau 17 Agustusan itu, kalau kalian mau makan kerupuk itu susah sekali ya, karena sudah banyak dibeli oleh orang untuk lomba kerupuk. Apalagi sekarang kan lomba kerupuk, panjat pinang, banyak macam ya. Banyak bini orang. Jangan dicoba-coba. Kalau kalian nyalinya masih sedikit ya. Assalamualaikum kedengaran, Cuk, di sini. Kedengaran, dipastikan. Masuk. Hati-hati disomasi. Wah, ini aku enggak jelas nih. Nah, kan. Apalagi ya? Wah, insyaallah ini tertular. Aduh. Memanglah. Jadi kalau cuaca yang seperti ini, kalian itu saya rekomendasikan meminum vitamin ya. Apalagi di cuaca yang seperti ini yang tidak menentu, kadang panas, kadang ya Harus minum vitamin C, vitamin Vitamel. harus minum vitamin. Apa-apaan ini, jadi terkena dua kali ya. Ya. Oke. Jadi kita harus keluar, dan memang ini panas, sudah mulai terasa panas ya di sini. Cuaca juga mulai agak teduh. Sebentar lagi kita akan mau ngecek alat-alat dulu. Mungkin sekian dari saya, dan perjalanan ini kita ke sebuah desa yang masuk ke dalamnya luar biasa ya. Desa Jelutung di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan kita melewati tadi lokalisasi ya yang bukan lagi rahasia. Singgah. Ya, besok nanti kita bikin ya. Kita bikin di sini alat ya. Unboxing. Unboxing. Patut dicoba. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share biar kami semangat untuk membuat video-video unboxing. Enggak, video-video yang bermanfaat untuk Anda. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.